Hai guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Acak Adut. Pada video kali ini kita akan membahas seorang penyanyi yang terkenal di Indonesia. Pasti kalian pernah mendengar lagu dari orang ini. Selain penyanyi, dia juga dikenal sebagai seorang juri pada salah satu acara ajang pencarian bakat di televisi nasional. Karir bermusiknya bisa dikatakan sangat baik dimulai dari masa sekolah hingga hari ini. Tapi, tentu untuk mencapai semua itu, hingga hari ini ia melalui jalan yang berliku-liku dan terjal. Oke, penyanyi yang akan kita bahas kali ini adalah Ari Lasso, penyanyi papan atas yang namanya sudah malang melintang di Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video ini hingga selesai. Bernama lengkap Ari Bernardus Lasso. Ia lahir di Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia pada tanggal 17 Januari 1973. Ia merupakan seorang penyanyi, juri pada acara musik nasional, dan presenter. Ia adalah mantan vokalis grup musik rock asal Indonesia, Dewa 19, dimulai dari 1991 hingga keluarnya ia pada tahun 1999. Dan kini, ia menjalani karir sebagai penyanyi solo. Masa kecil Ari Lasso bisa dikatakan sangat menarik untuk ditelusuri. Hal ini ia ceritakan pada podcast Raditya Dika kalau COVID-19 menyerang. Ari Lasso adalah anak seorang karyawan BUMN Perhutani, di mana ia seringkali berpindah tempat mengikuti kerja sang ayah. Nah, karena seringnya berpindah tempat ini, maka ia juga sering berpindah sekolah. Dengan menggunakan Google Earth, mereka menelusuri tempat-tempat yang memiliki kenangan bagi Ari Lasso, seperti sekolah, rumah dinas dan kantor kerja ayahnya, serta tempat bermainnya di masa kecil. Yang unik adalah, ternyata Ari Lasso dengan segala kekayaan dan prestasi musik yang luar biasa hari ini, dulunya ia juga hidup di perkampungan dengan warga desa lainnya. Ia tidak segan bercerita tentang masa kecilnya yang suka bermain kelereng, congklak, dan lain sebagainya bersama dengan teman-temannya di masa kecil. Dilansir dari berbagai sumber, ia mengatakan bahwa pertama kali ia bermusik adalah ketika ia duduk di bangku SMA. Kala itu awalnya ia bermusik bersama band masa sekolahnya yaitu Outsider. Ia tergabung bersama Wawan dan Piu di mana ia berposisi sebagai vokalis, Wawan sebagai drummer, dan Piu sebagai gitaris. Di kemudian hari kita mengenal bahwa Wawan sebagai ex-drummer Dewa yang juga merupakan salah satu pendiri band itu, dan Piu berperan sebagai gitaris pada band Padi. Di masa itu, ia sebenarnya manggung bersama beberapa band seperti Outsider, Los Angeles, dan Dewa yang kala itu masih bernama Downbeat. Hal itu ia lakukan karena beberapa alasan. Bersama Outsider, karena band itu adalah band pertamanya. Lalu, terkadang ada panggilan manggung yang dibayar oleh Los Angeles, sehingga acap kali ia dipanggil untuk tampil bersama band ini. Dan ada band Downbeat, di mana di band itu ada Wawan dan Lani yang merupakan temannya. Dan band ini kerap kali tampil dalam festival band sekolah, di mana akhirnya ia juga dipanggil untuk manggung bersama band ini. Dikatakan bahwa zaman itu, banyak band yang sebenarnya tidak memiliki personel tetap, seperti tidak memiliki vokalis ataupun penggawa musik yang lainnya, sehingga mewajibkan mereka untuk mencari pengisi sementara dari band lain. Bisa dikatakan masa di mana namanya mulai dikenal banyak orang dan memulai karir profesional adalah saat dia ikut bergabung ke dalam band asal Surabaya tersebut. Ia resmi bergabung dengan Dewa pada tahun 1988 setelah sebelumnya tergabung dengan band terdahulunya yaitu Outsider. Semasa aktif sebagai vokalis Dewa, mereka berhasil menurunkan 4 buah album, di antaranya album 19 yang dirilis pada 7 Oktober 1992, album Format Masa Depan yang dirilis pada 7 Juli 1994, album Terbaik yang dirilis pada 20 Juni 1995, dan album Pandawa 5 yang dirilis pada 25 Januari 1997. Ia bertahan dengan band ini hingga tahun 99. Ia resmi keluar setelah ia tidak bisa bangkit dari penyalahgunaan narkoba. Ia dan Erwin terjerumus ke dalam zat berbahaya itu yang membuat band ini sempat vakum untuk memberikan waktu rehat guna mengembalikan mereka ke kondisi normal. Erwin akhirnya bisa lepas dari barang haram tersebut. Namun bagi Ari, tidak ada tanda-tanda perubahan darinya. Hingga akhirnya ia memutuskan keluar dari band kalau mereka sedang menyiapkan album selanjutnya yang bertajuk Bintang 5. Setelah resmi keluar dari Dewa 19, ia butuh 2 tahun untuk bangkit dan memulai kembali aktivitas bermusiknya. Seperti ranjau darat yang bisa meledak kapan saja, hal ini pun ia alami.
Pasca memasuki masa yang kelam dan akhirnya bisa bangkit, Ari pun muncul ke publik dengan album solo perdananya yang mengguncang tanah air. Bertajuk Sendiri Dulu, sebut saja lagu Misteri Ilahi, Penjaga Hati, Nelangsa, dan Relakan Aku Pergi sukses menandai kebangkitannya di dunia musik Indonesia. Selanjutnya, ia masih aktif menelurkan beberapa album yang cukup hebat, seperti album Keseimbangan yang dirilis pada 6 Februari 2003, Kulihat, Kudengar, Kurasa yang dirilis pada 9 Juli 2004, Selalu Ada yang dirilis pada 15 Juli 2006, The Best of Ari Lasso yang merupakan album kompilasi pertama yang dirilis pada 2 Januari 2007, dan album Yang Terbaik merupakan album kompilasi kedua yang dirilis pada 15 Juni 2012. Lagu seperti Cinta Sejati, Mengejar Matahari, Liri, dan Rahasia Perempuan adalah sedikit dari karya solo Ari Lasso yang sampai hari ini masih didengarkan masyarakat Indonesia karena musik, lirik, dan suaranya yang khas. Tak banyak yang tahu kalau Ari Lasso ternyata menjalani pernikahan berbeda agama dengan sang istri. Ari yang beragama Kristen Protestan dan istrinya Vita Desi beragama Muslim. Di awal masa pernikahan, mereka sempat mendapatkan pertentangan keras dari keluarga, terutama dari keluarga istrinya, karena ia dinilai belum cukup pantas pada saat itu, terlebih ia hanya anak band dan pecandu narkoba. Namun mereka tetap nekat dan melanjutkan hubungan ke pernikahan, dan sampai hari ini terbukti kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Aura Rifanya Maharani atau Ola Lasso, Audra Anandira Lasso, Abraham Bernard Lasso, dan Alessandra Lasso. Ada satu lagi anak dari Ari Lasso yaitu Michael Bernard Lasso yang meninggal pada tahun 2002 saat masih dalam kandungan. Yang menarik selanjutnya adalah ketika Ari dan istrinya berbeda agama dalam berumah tangga. Salah satu anaknya yaitu Ola juga memilih untuk memeluk agama yang lain. Ola diketahui memeluk agama Katolik. Ari Lasso memang diketahui membebaskan anak-anaknya untuk memeluk agama apapun yang mereka inginkan. Ari Lasso juga dikenal mempunyai toleransi antar agama yang tinggi dalam keluarganya. Hal itu ia lakukan agar keharmonisan tetap selalu terjaga dalam kehidupan keluarganya. Begitulah kehidupan Ari Lasso yang penuh dengan lika-liku. Kehidupan yang bisa dikatakan cukup menarik untuk dibahas. Sekian video ini, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya.